ada satu hal yang sebenarnya diajarin sama teman aku yang adalah grounding. Jadi ketika udah mulai merasa nggak tenang, biasanya mulai merasakan apa ya, tempat kita berada gitu, kayak mulai mengobserv tempat kita berada dari kayak eh, misalkan suasananya, dari suhunya, dari tekstur eh, lantai atau rumput atau apa di tempat kita berada pada saat itu gitu. Em, apa namanya, baunya gitu. Dan biasanya ketika kita udah mulai fokusnya ke area-area yang kayak gitu, details tempat di mana kita berada, itu biasanya kita agak distracted sama hal yang bikin kita takut atau resah atau deg-degan gitu. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi sih, sebenarnya keresahan itu salah satu apa namanya, kisah yang bisa diangkat menjadi karya gitu. Tapi bukan berarti kayak setiap kali harus resah juga. Kadang-kadang kalau kita lagi bahagia juga kita bisa tuangkan menjadi karya. Cuman apa ya, mungkin aku lebih fokusnya kepada kisah hidup kali ya, karena kayak di istilahnya in our daily lives gitu, pasti ada hal yang sedang terjadi gitu, dan pasti ada pemikiran baru, ada pembelajaran baru, ada keresahan baru. Dan sebenarnya kalau untuk dituangkan ke karya itu lebih ke ya gimana kita stay true sama diri kita aja sih gitu kan. Dan sebagaimana besarnya kita mau menceritakan hal yang sedang kita alami secara belak-belakan gitu kan, karena kadang-kadang juga nggak setiap keresahan juga kita harus ceritakan. Dan tapi ya kalau kita merasa kayak itu harus diluapkan menjadi karya supaya kita mentalnya lebih sehat sih, sok gitu. Karena kita yang paling tahu keadaan diri kita, kita yang tahu seberapa besar kemampuan kita untuk menahan, atau kemampuan kita untuk udah saatnya nih kita harus menceritakan gitu kan. Jadi kita yang paling tahu diri kita, dan itu yang paling penting harus didengerin pertama sih sebelum kita membuat karya untuk memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitar kita. Gimana supaya tetap tenang menghadapi ketidaknyamanan di luar sana gitu ya. Satu hal yang aku pelajarin dari kehidupan ini ya, bahwa kehidupan nyata itu bukan sekolah. Jadi dunia luar itu jauh-jauh lebih besar daripada sekolah, dan kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi pelajaran yang aku sekarang udah umur segini gitu ya, aku bisa ambil adalah jangan menaruh ekspektasi terlalu besar terhadap manusia. Kita lakukan aja bagian kita yang terbaik, tapi kita jangan berharap kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan 100% gitu. Karena orang-orang di sekitar kita juga manusia, banyak banget hal-hal yang bisa berubah dari plan kita. Jadi jangan taruh itu jadi pegangan kita, supaya kita nggak kecewa dan mudah resah. Oke, jadi gimana kita bisa melihat kegagalan sebagai proses dari pembelajaran? Lagi-lagi kita harus, tadi kan aku bilang kita harus melihat orang lain sebagai manusia. Jangan lupa juga untuk melihat diri kita juga sebagai manusia yang bisa salah, yang bisa gagal gitu kan. Nggak selalu benar. Jadi ketika kita berdamai dengan itu, proses kegagalan demi kegagalan itu nggak akan menghancurkan kita, tapi justru akan memberikan pelajaran baru, dan kita akan bisa grow dari kegagalan-kegagalan itu gitu. Dan aku pribadi di sekarang gitu udah bisa berdamai dengan kegagalan-kegagalan, dan mungkin akan ada kegagalan-kegagalan lagi di depan nanti, di masa depan. Tapi nggak apa-apa, karena kegagalan itu justru membentuk diri kita sekarang gitu, bukan cuman keberhasilan doang. Jadi kisah tentang single terbaru aku, Asteroid, itu sebenarnya Asteroid sendiri adalah kiasan yang menggambarkan sebuah
masalah besar atau bahkan ketakutan kita dalam hidup yang bikin kita tuh ragu untuk maju gitu kan, dan kita melihat orang-orang di sekitar kita gugur gitu kayak, dan bikin kita akhirnya apakah gue harus maju. Cuman di lagu ini gue sebenarnya ini lagu motivasi, dan lagu motivasi untuk diri gue sendiri juga, dimana mungkin orang-orang di sekitar kita gugur dan kita itu yang kita tahu, cuman di lirik di refnya whatever we thought we know, apapun yang kita kira kita tahu, kayak lepaskan dan percayalah sama panggilan hidup kita gitu. Iya, dan kayak hadapi ketidakmungkinan, conquer the impossible gitu, liriknya seperti itu. Ya, jadi dengan lagu ini aku sebenarnya mengajak teman-teman bersama dengan aku untuk jangan takut menghadapi kegagalan, jangan mundur dan jangan lari, ikuti kata hati, ikuti panggilanmu, dan mungkin kalau masa depan terlihat masih bayang-bayang, tapi bukan berarti kita tunggu diam, duduk tenang doang. Kita tetap maju ke depan dan hadapi aja segala ketakutan atau masalah hidup kita yang seolah tidak mungkin untuk dihadapi. Halo, saya Gamaliel. Jangan lupa untuk dengerin single terbaru saya, Asteroid, sudah rilis di semua digital streaming platforms.